Di Jawa Timur. Hasil survei terbaru yang dirilis Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyatakan elektabilitas Anies Baswedan berada di urutan kedua mengungguli Ganjar Mahfud. Survei dilakukan pada 13 hingga 18 Desember 2023 pasca debat perdana Capres. Lalu faktor apa yang mempengaruhi elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres? Kita membahasnya bersama Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said serta Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Pak Dirman dan juga Mas Arya. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Arya dulu ya. Mas Arya, faktor apa yang mempengaruhi elektabilitas Amin ini pasca debat Capres berada di urutan kedua tinggalkan Ganjar Mahfud? Ya, saya kira ada beberapa kondisi dan faktor yang mempengaruhi ya. Tidak hanya pasangan nomor satu Pak Anies dan Pak Muhaimin, tapi juga saya ingin menyinggung dua pasangan lainnya. Nah, saya kira beberapa hal yang pertama yang penting dilihat saya kira untuk saat ini adalah tentu ini tren baru saya kira soal debat ya. Tren baru ini adalah gejala baru yang mungkin tidak kita dapatkan pada dua pemilu sebelumnya. Saat kita melakukan survei, kita menemukan ada kecenderungan masyarakat kita saat ini mulai memberikan perhatian yang cukup intens pada performa kandidat di debat calon presiden dan juga mungkin calon wakil presiden ya. Kita misalnya menemukan setengah dari populasi kita menonton debat ya. Dan itu tentu angka yang cukup besar ya. Dan apalagi kita akan ada 3 putaran debat lainnya ke depan. Dan kalau kita tanya, ada sekitar 24%-an orang yang belum mantap dengan pilihannya. Memang angka undecided-nya kita itu masih sudah kecil di angka 10%-an, tapi ada sekitar 24% juga yang masih belum mantap, belum betul-betul yakin dengan pilihannya. Saat kita tanyakan kapan sih mereka kira-kira akan tepat, akan pasti akan memilih, itu 5,8% menunggu putaran debat. Dan alasan perubahan yang membuat kita cukup kaget juga dan cukup menarik juga adalah sekitar 12%-an orang juga akan mengubah pilihannya setelah mereka menonton semua putaran debat. Jadi saya kira ke depan debat akan sangat krusial untuk tidak hanya memberikan satu referensi bagi pemilih ya, tapi juga akan menentukan orang semakin mantap untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu. Nah, yang kedua yang penting juga yang mempengaruhi suara pasangan calon selain calonnya sendiri, tentu juga adalah soal soliditas mesin partai ya. Kalau kita lihat misalnya secara agregat ya, soliditas 02 dan 01 itu memang lebih besar secara agregat dibandingkan soliditas dari pasangan 03. Itu juga yang mungkin bisa menjelaskan kenapa misalnya pasangan 02 dan 01 lebih unggul daripada pasangan 03. Faktor ketiga saya kira adalah soal penguasaan zona atau penguasaan wilayah. Kalau kita lihat distribusi dukungan pada pasangan 01 misalnya berhasil dengan baik terutama menjaga dukungan pada basis-basis yang dulu menjadi basisnya Pak Prabowo ya. Misalnya di Sumatera, sebagian besar provinsi di Sumatera, kemudian juga secara baik juga di Jakarta ya karena Pak Anies sebelumnya adalah Gubernur DKI Jakarta dan tentu juga Jawa Barat. Jadi ini juga segmen-segmen wilayah-wilayah yang secara baik bisa dijaga. Tapi juga ada misalnya perolehan misalnya di timur Indonesia juga angkanya juga cukup bersaing dengan Pak Prabowo. Sementara kalau kita lihat Pak Prabowo juga beberapa kotak-kotak suaranya di Sumatera mulai dikejar oleh pasangan Pak Anies ya. Dan tetapi pada saat yang sama Pak Prabowo bisa menggandakan kekuatannya terutama di Jawa Tengah ya dibandingkan misalnya kalau kita bandingkan dengan temuan survei teman-teman yang lain ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pasangan Pak Ganjar yang membuat cukup menarik juga adalah pada basis-basis utama PDI Perjuangan, misalnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara ya dan beberapa provinsi Indonesia bagian timur yang harusnya bisa berkontribusi secara optimal pada suaranya Pak Ganjar justru tidak optimal ya. Misalnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Itu harusnya bisa mendapatkan di atas 60% karena sejak lama Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah basisnya PDI Perjuangan, tapi pasangan Pak Ganjar hanya mendapatkan 43. Oke, Terlepas Mas Arya dari nanti semua kita itu, akan saya dalami kira lebih ke lanjut depan, ya soal pemetaan wilayahnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.